Iya, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Ini tidak perlu lama-lama ada pembukaan, karena ada satu pembahasan di antara ini. Yang jelas hari ini hari Jumat, dan jangan lupa madang Ramadhan semaput, dimana hari Jumat rata-rata saya tidak bolang. Oke, kali ini ada seberapa tumpukan batu dan beberapa lab di sini, karena ini memang benar-benar hasil lab hari ini juga yang telah baru sampai. Di antara semua ini ada sesuatu yang sangat menarik untuk dibahas, dan kita lihat aja langsung aja biar kita tahu seksamanya. Oke, kita lanjut, kita buka satu persatu. Ini udah terlihat sebuah batu kuning ya. Kita buka lagi, ini ada batu putih hijau. Terus buka lagi, ini nanti kita akan bahas semuanya, dimana itu akan menambah wawasan kita dan tambah woyo-woyo. Ternyata alam kita itu sangat kaya ya. Kaya ketek. Ya enggak, sangat kaya sekali. Iya. Konten kali ini kita akan membahas batuan akik dan hasil labnya ya. Ini ada yang sangat menarik ini, seperti halnya yang akan saya taruh di judul nanti. Oke. Ini kita akan taruh pada terakhir, karena yang namanya lakon dan inti itu berada pada akhirnya mungkin, atau malah ditaruh di tengah. Ikuti terus channel saya Master Golden. Jangan lupa di subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk notifikasi postingan terbaru dari saya ya. Kenapa harus subscribe? Untuk menjadi sahabat MG biar tidak ketinggalan postingan-postingan terbaru dari kami guys. Karena banyak statistik dari channel saya itu melihat itu banyak yang nonton tapi belum subscribe. Ayo dong guys, subscribe guys, biar menjadi sahabat MG, biar lebih semangat lagi untuk mencari sebuah konten yang bermanfaat dan untuk mencari sebuah konten-konten yang istimewa, dan kita jadi kontennya makin semangat dan semangat lagi kayak gitu. Menjadi sahabat MG ibarat kata saya yang tadinya males untuk konten ke teman-teman yang es krim ya, jadinya karena banyak temannya jadi semangat. Itulah contohnya subscribe kan. Oke, kita lanjut. Ini ada batunya kuning ya. Ini langsung kita buka ke labnya saja. Nah, ini batunya kita buka aja ya. Batu ini udah saya populerkan beberapa konten yang lalu ya, dari beberapa konten yang lalu ya. Ini batu yang sama dari yang difoto, karena memang pengambilan gambar di foto itu ada sedikit pergeseran ya. Yang namanya kamera itu tetap ada semacam kayak karakter kamera dari setiap merek. Nah, batu ini di tempat lain disebut kembang johar, terutama keluaran dari Cirebon. Dan ini asli dari Sungai Lukulo juga keluar batu kayak gini. Oke, kita kembali ke sejatinya Sungai Lukulo itu sungai terlengkap se-Asia Pasifik ya. Jadi adanya batu yang lain di tempat lain ditemukan, di sini juga ditemukan, itu wajar ya, dan itu udah tidak menjadi sebuah perdebatan karena memang para ahli udah mengakuinya ya. Ini salah satu temuan yang ada di tempat lain dan ada di tempat Sungai Lukulo. Bahannya saya masih punya guys, tenang aja guys. Ini adalah kembang jowarnya Sungai Lukulo. Ketika di lab ini keluarnya natural jasper Chalcedony, bisa dikatakan natural jasper in Chalcedony. Nah, jasper itu sebagai mineral ya, mineral yang umum dijumpai dalam berbagai motif dan bentuk. Nah, jasper itu kalau udah masuk Chalcedony biasanya dia memiliki transparan atau tembus ya, tembus, walaupun tembusnya itu bermacam-macam. Nah, bermacam-macam tingkatannya. Kalau ini ya insya Allah tembus, walaupun nggak tembus plong ya. Cuman ini masih kategori jasper guys. Ada juga saya punya kembang johar ini dari fosil. Yo. Karena warnanya sama, cuman dia dari karakter bahan aja saya sudah melihat ada sebuah serat-serat kayunya. Nah, menurut Anda suatu saat saya akan angkat bahan itu. Menurut Anda itu bahan dari karakter fosil kayu tentunya. Itu dari kayu apa guys? Karena dia berwarna kuning sama seperti ini dan tembusnya lebih dalam. Ngeri tak? Kalau ini seratnya itu halus sekali loh guys. Tak kira mineralnya keluarnya apa gitu ya. Ternyata jasper. Oke, ini hasil keluar labelnya. Ini taruh di sini. Ini geser lagi woi. Oke. Ya, ini yang sering menjadi caranya primadona atau andalan kami, yaitu batuan Kebumen. Salah satunya adalah natural jadid jet. Nah,
Natural jaded jet itu di Kebumen sendiri banyak sekali bentuk dan variannya. Karena dalam bahasa Jawanya itu giok Kebumen itu lebih cenderung ke giok kembang. Giok kembang sih kayak gimana? Giok kembang adalah giok yang bercampur dengan mineral lain sehingga membentuk sebuah motif-motif dan bisa disebut dia seperti karangan bunga. Nah, itu kalau orang Jawa nyebutnya itu giok kembang. Dia bermotif seperti itu. Nah, salah satu giok jaded jet ya, karena giok mineral terbaik ya saat ini jaded jet, walaupun jaded sendiri itu tingkatannya banyak sekali sampai yang imperial sendiri. Itu jaded jet itu ini batunya. Ketika moto kayak gini, guys. Nah, entah kenapa titik yang di sini itu pudar, yang di sini malah tajam. Nah, itulah pemotretan ya, guys. Nah, tapi nggak apa-apa, yang jelas ini batunya, ini labnya. Nah, beratnya bisa dibuktikan. Nah, kalau nge-lab di sini juga di Skylab, ini kita bisa juga ngecek ya. Seumpamanya Anda membeli batu dari Skylab ya. Ini saya nggak ada endorse sama sekali. Anda bisa ngecek bahwa batu yang Anda beli itu batu asli yang di lab atau bukan. Karena apa? Karena kadang ya ada saja mungkin oknum yang bisa membuat hanya sertifikat seperti ini, mungkin ada saja. Cuman kalau udah ada webnya itu mungkin lebih bagus lagi. Contoh ya, batu ini apakah benar seperti yang difoto? Kalau batu kayak gini mungkin bisa dibedakan motifnya ya, karena motif batu itu tidak bisa mudah dibuat ya. Walaupun bisa dibuat tapi tidak bisa mudah dibuat. Kalau sering-seringnya itu batuan-batuan permata yang jernih, yang beratnya hampir sama, itu mungkin bisa di memonya ini batunya ini, tapi beratnya bisa dibedakan karena berat itu nggak mungkin sama. Kedua, apabila kartunya yang buatan atau bukan asli, itu bisa dicek di labnya. Ini batu ini, warnanya ini udah sama, tinggal kita barcode-nya ini dimasukkan ke websitenya. Nah, ketika itu Anda ngecek, cengling, ini sebenarnya ini barcode untuk lab apa? Ternyata yang keluar sama. Kalau sama berarti ini ibarat kata udah diakui ya bahwa itu lab asli. Tapi kalau nggak ada berarti labnya palsu. Itu fungsinya lab buat ngecek itu seperti itu sebenarnya, buat caranya mencocokkan lah ya ID dengan apa benar di database Skylab itu sendiri. Oke, ini batuan jaded jet tipe A. Ini tembus, jangan salah segini tembus plong, guys. Ini yang kita sebut total besar ya. Ini jaded kan ada total stabilo. Kalau ini total stabilo yang besar itu yang lumayan sangat langka, dan semoga saja hanya Master Golden yang punya. Woyo karena bahannya juga woyo ini. Natural jaded jet. Nah, ini tanpa mineral pengotor. Salah satu mineral pengotor yaitu jaded albite. Albite itu mineral bukan pengotor sebenarnya, kita sebutnya mineral albite. Itu mineral yang bukan dari jaded, tapi dia menyerupai mineral jaded. Biasanya dia berwarna putih. Nah, itu yang setahu saya sih bukan ahli lab, cuman saya mencoba menyampaikan. Nah, kalau udah labnya jaded albite, itu sama saja jaded jet, cuman ketambahan karena Kebumen itu mineral sangat kompleks, itu ketambahan albite, jadi jaded albite. Jaded jet itu tanpa mineral albite. Kadang ada jaded apa itulah, banyak sekali lah pokoknya. Kadang saya juga pusing ya, saya bukan orang-orang ini juga gemolog juga ya. Yang jelas sudah keluar beratnya 51 karat. Gede ya. Green white ya, transparan tipe A. Nah, ini tipe A, di sini bisa dijelaskan di baliknya. Oh, bukan di sini, ada kartunya kalau tipe-tipean ya. Tipe A itu tipe batu yang digosok dari alam tanpa proses perubahan atau merubah warna atau penjernihan dari batu itu sendiri. Jadi benar-benar tipe A dalam giok itu, untuk bahasa gioknya itu ya batu giok yang diproses dari alam, hanya diproses dan dipoles ya, sehingga menjadi sebuah bentuk perhiasan, akik atau yang lainnya. Nah, kalau tipe B itu melalui proses, biasanya proses mungkin penjernihan. Kalau tipe C itu pewarnaan, jadi udah dijernihkan, diwarnain ya. Jadi batunya asli, tapi prosesnya itu yang bikin batu itu tidak tidak polos atau tidak apa adanya ya. Bahasa Jawanya itu belaka ya, belaka suta urur. Oke, kita taruh dulu karena ada satu yang nggak keluar lab, guys. Nah, ini permasalahannya. Ini mineral ini atau jenis ini biasanya kalau nggak keluar labnya itu baru dilabkan di tempat tersebut, dan gemolog di tempat tersebut itu ada keraguan untuk menentukan sesuatu yang pasti.
Nah, karena apa? Biasanya kalau yang pulang kayak gini ini minta dicopot. Karena untuk menimbang massa jenis batu, terus untuk menyenter ya, untuk ini itu karena ada sedikit keraguan ini masuknya apa. Nah, saya sendiri berharap ini keluarga jadi jet. Nah, suatu saat ini akan kembali ke lab lagi karena sananya suruh lepas juga nggak berani karena gosoknya kayak gini guys. Ini ring tanam ya, ring tanam ini model di pris kayak gini biasanya susah sekali. Ini udah batunya mapan terus ditekuk batunya set, ini sangat susah dicopot ya. Ini nyopotnya pun pakai gerinda itu beresiko merusak batu. Jadi nanti kita nyopotnya juga di tukang polesnya ya. Jadi sananya itu nggak mau resiko, padahal udah saya kan titip ke teman, saya nggak ngelap sendiri. Pas ada teman yang ke Jakarta, nah itu ya itu sananya nggak mau nyopot, kecuali kalau yang cakar yang biasa itu masih bisa dicopot. Kalau ini nggak mau karena resikonya batunya rusak atau bahkan pecah ya. Ini sehingga kita pulang kembali. Tapi kalau ini dalam ring kayak gini batunya udah familiar, sering di lab, dicek udah apa-apanya udah sama, contohnya keluar jadi jet, itu bisa guys. Cuman ini ya memang varian baru saya nyebutnya ya. Saya berharap ini dari jadi jet dengan varian baru, walaupun sama-sama dipanggil jadi jet. Seperti itu bunyinya. Oke, kita bahas yang paling jos sekali, fenomenal, mantap, jos, woyo guling-guling ser. Romom. Oke, kita bahas. Nah, ya keren sekali guys. Ya, ini adalah batu hijau tua ya, bisa dikatakan hijaunya tua, tidak mencolok hijaunya, jadi katakanlah hijau atau hijau botol seperti itu. Nah, ini adalah akik ya, akik perunggu dari zaman kerajaan. Nah, bisa dikatakan akik kuno. Dan ini kuno ya, mantap sekali. Ini dari sana udah potongan kayak gini. Ini ditemukan oleh penambang emas ya, bukan saya yang nemu sendiri. Ini gede jarinya loh guys. Kalau jari saya ini jari 9, ini 9 ini saya. Di sini saya 10. Kalau di sini bisa 11 ya, seperti itu. Bahkan 12. Nah, ini gede, ini di jari tengah saya loh guys. Ini 10, berarti ke sini kalau nggak 11, ini 12. Nih. Loh, ini saya pakai kayak gini rasanya ini kayak pati Gajah Mada loh guys. Wih, tembus, hijaunya tua. Ya. Oke, kita teliti lagi. Nah, ini sebelum kita buka labnya ini apa? Nah, ini. Batu ini sangat mepes ya. Ini benar-benar bawaan ringnya ya. Otentik asli bawaan ringnya. Kenapa? Ini sangat mepres loh. Jadi memang adanya cincin ini mungkin bisa ditemukan ringnya dulu baru dibikin apa, tempukna batunya dulu baru dibikin ringnya ini. Dan dia tidak dipoles. Nah, ini berlubang-lubang. Nah, ini kayak dekak-dekok. Nah, ini saya sempat curiga. Ini apa ya? Zaman kerajaan ada botol Sprite. Nah, tapi ini lebih tua dari botol Sprite aslinya guys. Nih, tembus ya, lebih tua dari botol Sprite. Apa ya? Karena saya curiga juga. Seharusnya apabila ini ditemukan di sungai dan ini adalah sebuah botol Sprite, ini kalau makin kegerus harusnya makin mengkilat atau makin tidak bergelombang. Ini bergelombang, ini kayak berlubang-lubang. Oke, kita bahas labnya. Oh, ini keren lah. Saya pakai ini rasanya ini kayak, wih, kayak wong kerajaan ya, wong pemerintahan kerajaan ini apanya kayak gini. Duduk aja ini tangannya main getar-getarnya. Oke, kita bahas labnya. Labnya ini karena saya curiga juga, ini ya udah agak lama ini di saya. Saking curiganya, ini keluar ya, natural Moldavite textile. Nah, apa itu natural Moldavite textile? Oke, natural Moldavite textile atau natural Moldavite Moldavite itu biasa diidentikan dengan batu meteor. Karena apa? Karena sebuah Moldavite itu memang berasal dari sebuah proses jatuhnya meteor itu dari angkasa sampai jatuhnya ke bumi. Jadi batu meteor itu tidak melulu hitam. Kalau yang hitam itu kan satam meteor ya, atau batu meteor atau meteorit. Kalau yang teksit ini merupakan sebuah batu yang prosesnya ketika meteor jatuh dan proses pembakaran itu yang pada nyempelat itu yang pada
pecahannya itu terlempar jatuh ke bumi sehingga membentuk sebuah mineral disebut mineral Moldavit. Mineral Moldavit itu mirip dengan mineral sebuah gelas alam, tapi ada perbedaan. Ya kalau gemolog itu ya tahu lah perbedaannya mengapa tidak disebut natural glass. Nah, mengapa kok disebut Moldavit? Nah, itu perbedaannya. Kedua, ini yang saya tahu dan saya pernah baca ya, bahwa Moldavit itu yang natural, benar-benar natural itu memang tidak cerah warnanya, jadi lebih cenderung tua ya. Banyak yang beredar itu yang cerah-cerah banget, semua kuningan ini itu, justru yang cenderung hijaunya itu tua tapi warnanya hijau. Wih, ini batunya, ini labnya, ini bahasanya kita bongkar labnya. Nah, natural Moldavit textile. Nah, ini ada identifikasi treatmentnya, treatment NTE, not treatment. Pokoknya E-nya apa lupa ya, identifikasi apa ya. Pokoknya intinya tanpa treatment ya. Ini batu ketembusannya semi tembus, semi transparan. Karena memang ini tidak setembus kaca, walaupun dia tembus ya ngilat-ngilat tapi tidak tembus banget. Kedua, kolor itu celana. Kolor ini warna ya, color. Ini green ya. Lah ini sap. Nah, ini proses bentukannya atau polesannya. Ini ternyata bahan tanpa dipoles. Jadi ini diidentifikasi sebagai bahan udah seperti ini tanpa proses pemolesan. Nah, ini bahan rock ya, unpolished. Nah, tanpa dipoles. Berat sekitar 14 grad. Ini dimensinya 21,33 kali 15,32. Nah, ini fungsinya. Ketika Anda seumpamanya membeli ini akan bisa menjadi sebuah surat dari sebuah, katakanlah seperti itu ya, bahasa kasarnya dari sebuah batu ini. Jadi menunjukkan bahwa batu ini anggap saja meteor ya, meteor hijau. Ya memang Moldavit itu dari proses meteor seperti itu. Nah, terus ini bisa dicek aja, ini barcode-nya dicek kalau nggak percaya bahwa ini pernah di lab di Skylabs. Nah, ini bisa dibuktikan bahwa barcode ini memang keluarnya batu ini dengan berat sekian, batunya bisa ditimbang lagi. Kalau nggak percaya, itu proses pembelian batu menggunakan menggunakan lab. Nah, ini oke, seperti itu. Saya lagi senang sekali ini makanya cincin kerajaan ini. Nah, oke, kita bahas lagi, jangan lupa ya, cincin ini berada di era-era kerajaan Majapahit. Kenapa saya bilang Majapahit? Kebumen itu ada hubungannya Majapahit loh guys. Nah, karena ini merupakan sebuah kerajaan Majapahit yang paling barat, setelah itu Galuh Pakuan atau Pajajaran ya. Nah, kedua ya, model-model cincin kuno memang seperti ini ya, cincin kuno. Dan kenapa Moldavit itu memang bukan ditemukan di Indonesia, di Asia mungkin ada ya, tapi yang jelas hanya ada satu tempat kalau nggak salah. Kalau nggak cek ya chatnya apa mana ya, saya agak lupa, tapi memang ada ditemukan di satu tempat, cuman bukan di Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana sih batu-batu ini ya, batu-batu seperti ini dari luar Indonesia itu ada pada zaman kerajaan? Setelah saya teliti ya, saya ngobrol-ngobrol sama para pembolang, para pemburu, dan para kolektor juga. Karena memang ternyata di zaman-zaman terutama Majapahit, bahkan Singasari ya, sebelum Majapahit itu sudah ada proses dagang antar negara guys. Jadi jangan dipikir zaman kerajaan itu benar-benar seperti primitif ya, hanya taunya lingkungan sendiri. Enggak, itu proses dagang antar negara yang udah tercatat itu, yang dari Mongol, dari Persia juga ada, yang dari zaman-zaman. Intinya perdagangan antar negara itu ya sama saja seperti sekarang guys. Cuman mungkin barang-barang yang didagangkan itu tidak secanggih sekarang, seperti halnya komoditas canggih seperti sekarang lah, ada mobil, minyak buminya. Jadi barang yang didagangkan yaitu ya barang-barang alam ya, seperti itu. Jadi saya jadi ada terbuka pikiran. Jadi memang pantesan banyak teman-teman cincin kuno yang batunya matanya ruby. Nah, tapi ruby garnet yang dari luar itu bentuk kunonya itu enggak, polesan sapnya itu potongannya bulat, polesannya bagus, enggak guys. Kalau zaman dulu itu rata-rata garnetnya pun itu garnet yang dari alam di ring.
Nah, itu kelebihannya kayak gitu. Jadi karena alatnya dulu mungkin keterbatasan alat tidak bisa membentuk sesuai keinginan, berbeda dengan sekarang. Oke, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita bersama channel saya Master Golden. Wih, selalu ada gajah lain daripada yang lain dan selalu woyo-woyo, totalitas tanpa batas. Jangan lupa subscribe guys, biar makin kencang subscribe-nya, makin banyak subscribe-nya, makin semangat lo guys. Iya, jangan nonton-nonton aja, ayo subscribe gratis guys, nggak masalah guys, gratis, nggak dipungut biaya, nggak dipungut kuota, cuman ketik klik ketang tombol loncengnya kleng untuk menjadi sahabat MB di seluruh Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua, mantap jos. Cincin kerajaan. Serrrr.